Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas materi fikih kelas 7 Madrasah Sanawiyah atau Sederajat semester 1 mengenai rangkuman dari bab 3 Salat Fardu 5 waktu. Tapi sebelum kita beranjak kepada materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sholat. Secara bahasa, sholat adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun keseluruhan sholat wajib yang harus kita kerjakan ini ada 5 waktu. Di antaranya ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dasar hukum perintah sholat fardu. Di sini ada 3 dasar hukum diperintahkannya sholat fardu. Yang pertama ada Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua ada Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Dan yang ketiga ada Quran Surat An-Nisa ayat 103. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat sah dan syarat wajib sholat. Nah, yang pertama di sini ada syarat wajib sholat ya, teman-teman. Apa saja sih syarat dari syarat wajib sholat ini? Yang pertama adalah beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, telah memasuki akil baligh. Namun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah sholatnya, selama sudah mumayyiz atau mampu membedakan. Yang ketiga, tidak hilang akal karena gila, pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Nah, adapun bagi orang-orang yang dalam hal ini hilang akalnya, ada beberapa konsekuensi atau akibat hukumnya. Yang pertama ada orang gila. Nah, orang gila ini tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat. Tetapi jika sembuh disunahkan untuk mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan. Yang kedua ada orang pingsan. Orang pingsan ini tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika sudah siuman, disunahkan untuk mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan. Kemudian ada juga orang yang terefek obat bius. Nah, orang ini tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, namun jika sudah siuman, disunahkan untuk mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan. Adapun bagi orang yang mabuk, terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika siuman diwajibkan mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya ada syarat sah sholat. Di antara syarat sah sholat, yang pertama adalah beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, tidak hilang akalnya. Yang keempat, masuk waktu sholat. Yang kelima, suci dari hadas kecil dan besar. Yang keenam, suci dari najis, baik muhafafah, mutawasithah, dan mughalladah. Yang ketujuh, menutup aurat. Yang kedelapan, menghadap arah kiblat. Yang kesembilan, berniat. Yang kesepuluh, tertib sewaktu menunaikan sholat. Yang ke-11, mualah atau tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat. Yang ke-12, tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam sholat. Yang ke-13, tidak banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat. Serta yang terakhir, tidak mengunyah, makan, dan minum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkara-perkara yang membatalkan sholat. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan sholat itu? Yang pertama, datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Yang kedua, menimpalnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat, kecuali langsung disingkirkan. Yang ketiga, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara, atau 1 huruf namun sudah bisa dipahami. Contohnya, ketika sholat kita mengatakan jangan berdiri, duduk, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, tertawa lebar ketika dalam sholat. Yang kelima, makan dan minum meskipun hanya sedikit. Yang keenam, murtad atau keluar dalam agama Islam ketika dalam sholat. Yang ketujuh, gila ketika dalam sholat.
Yang ke-8 berpaling dari arah kiblat. Yang ke-9 tersingkapnya pakaian sehingga terbukanya aurat. Yang ke-10 meringkas rukun sholat seperti ruku dan i'tidal dijadikan satu, sehingga dari ruku langsung sujud. Yang ke-11 ragu terhadap niat yang telah dilakukan, misalnya zuhur atau asar. Serta yang ke-12 mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat lainnya, misalnya sholat zuhur niatnya diganti dengan sholat gerhana matahari. Nah, di sini masih banyak ya teman-teman mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah niat keluar dari sholat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya. Kemudian yang ke-14, bimbang dalam sholatnya, apakah akan meneruskan atau membatalkannya. Yang ke-15, menggantungkan pembatalan sholat pada suatu perkara. Contohnya, dalam sholat mengatakan jika haid datang saya akan membatalkan sholat. Yang ke-16, sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang ke-17, sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersenda gurau. Yang ke-18, mencampur aduk rukun sholat. Contoh, mendahulukan rukun tertentu dan mengakhirkan yang lain di luar ketentuan. Ke-19, bermakmum pada orang yang sholatnya tidak sah seperti kepada orang kafir. Yang ke-20, sengaja memanjangkan rukun yang pendek. Yang ke-21, mendahului atau tertinggal dua rukun yang berupa perbuatan atau fi'li yang dilakukan imam tanpa uzur. Selanjutnya adalah mengucapkan salam sebelum waktunya. Yang ke-23, mengucapkan takbiratul ihram kedua kalinya dengan niat memperbarui sholat. Dan yang terakhir, dengan sengaja kembali duduk tasyahud awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri. Nah, untuk hal-hal yang membatalkan sholat ternyata cukup banyak juga ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara pelaksanaan sholat fardu. Nah, ketika pelaksanaan sholat fardu ini ada beberapa hal yang perlu kita tahu, diantaranya ada rukun, ada sunnah amad, dan ada sunnah hayat. Nah, ketiga hukum ini merupakan hukum yang ada di dalam sholat dan harus kita ketahui satu persatu. Nah, yang pertama adalah rukun. Kedudukan rukun adalah sama dengan syarat sahnya sholat yang harus dipenuhi. Perbedaannya adalah syarat sahnya sholat dilaksanakan sebelum sholat dan berlanjut hingga selesainya sholat. Sedangkan rukun dilaksanakan dalam sholat itu sendiri. Rukun dalam sholat tidak boleh ditinggalkan, baik karena sengaja, lupa, maupun memang tidak mengetahuinya. Rukun adalah ibarat pondasi rumah, dan rumah tidak akan berdiri jika tidak ada pondasinya. Nah, untuk rukun sholat sendiri nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sunnah amad. Nah, apa itu sunnah amad? Sunnah amad adalah perkara-perkara yang dianjurkan dalam pelaksanaan sholat dan jika ditinggalkan dapat digantikan dengan sujud sahwi atau sujud karena lupa dalam sholat. Dalam melaksanakan sujud sahwi dianjurkan membaca subhanamal la yanamu wa la yashu. Nah, salah satu contoh sunnah amad ini bagi orang-orang yang melaksanakan doa kunut merupakan sunnah amad. Jadi, ketika seseorang tidak melaksanakan doa kunut, bagi orang yang melaksanakannya ya, itu dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi ketika akan mengakhiri sholat, yaitu di tahiyat akhir. Nah, selanjutnya ada sunnah hayat. Sunnah hayat adalah perkara-perkara sunnah dalam sholat yang jika dilupakan atau tidak dikerjakan, tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Baik, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, kita akan membahas mengenai macam-macam rukun sholat ya. Yang pertama, rukun sholat adalah niat. Adapun niat ini wajibnya di dalam hati, apabila dilafalkan adalah sunnah. Nah, ketika membaca niat ini, ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, adapun di dalam hati kita membaca niat. Yang kedua, berdiri jika mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah.
Yang ke-10 membaca tasyahud. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi Muhammad. Yang ke-12 membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan. Dan yang terakhir, tertib urutan rukunnya. Maksud tertib dari sini adalah semua rukun-rukun ini dari awal sampai akhir tidak ada yang diacak. Baik, setelah rukun sholat, kita akan membahas mengenai pelaksanaan rukun-rukun sholatnya ya. Bagi laki-laki, dalam ruku dan sujud ini merenggangkan antara siku dari kedua lambungnya dan mengangkat perut agar menjauh dari kedua paha. Adapun bagi perempuan, dalam ruku dan sujudnya adalah menapakkan bagian-bagian yang direnggangkan. Perut menempel pada kedua paha dan ketika sujud dan ruku, kedua lututnya saling menempel. Begitu juga kedua kakinya, karena posisi ini lebih menutup bagi perempuan. Nah, ini ada ya, perbedaan melaksanakan rukun antara laki-laki dan perempuan. Nah, adapun perbedaan lainnya ini dilihat dari cara membaca bacaan sholat. Nah, untuk laki-laki adalah mengeraskan suara bacaannya pada sholat-sholat jahriyah dan membaca dengan suara rendah pada sholat-sholat sirriyah. Maksudnya, kalau jahriyah itu di subuh, maghrib, dan isya, adapun sirriyah itu di zuhur dan asar. Kemudian, sholat yang dilakukan di sekitar laki-laki lain bukan mahram, dianjurkan merendahkan suaranya. Nah, ini bagi perempuan ya, teman-teman. Selanjutnya mengenai aurat. Nah, bagi laki-laki dalam sholat minimal harus menutup anggota tubuh antara pusar hingga kedua lutut. Adapun aurat bagi perempuan ketika sholat adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sunnah sholat. Sunnah aman apabila tidak dikerjakan harus diganti sujud sahwi seperti yang tadi dijelaskan di slide sebelum-sebelumnya. Nah, yang termasuk ke dalam sunnah abad ini, yang pertama adalah membaca dan duduk tasyahud awal, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal, yang ketiga membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, dan yang terakhir berdiri dalam qunut. Sunnah hayat dalam sholat fardu. Di antara sunnah hayat adalah yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tasyahud awal. Yang kedua, memiringkan ujung-ujung jari ke arah kiblat sambil merenggangkannya pada saat mengangkat tangan. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menempatkannya di pertengahan antara dada dan pusar. Yang keempat, membaca doa iftitah, dan yang kelima, membaca ta'awudz atau isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hikmah sholat 5 waktu. Yang pertama, sholat ini menjadikan hidup kita sehat, dan yang kedua, membentuk kedisiplinan individu. Mengapa membentuk kedisiplinan individu? Karena di dalam sholat 5 waktu ini kan ada waktu-waktu tersendiri ya. Nah, dengan sholat itu akan membentuk kedisiplinan bagi kita, umat muslim yang melaksanakannya. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.